Ya, jumpa lagi teman-teman dengan WW Channel. Nah, teman-teman lihat, ini saya memegang X-Trayer. Ya, kali ini kita akan membahas tentang X-Trayer ini. Maksudnya bukan saya mengajari bagaimana berjualan telur, enggak teman-teman. Enggak ada hubungannya ya memang. Mungkin aneh ya kelihatannya ini kok channel tentang audio kok eh, bawa-bawa X-Trayer gitu ya. Rak telur. Tidak. Tetapi kita akan membuat alat yang namanya diffuser, gitu. Diffuser, diffuser audio. Artinya apa? Untuk memecah suara, ya. Apa sih perlunya diffuser? Gitu, teman-teman mungkin bertanya ya, apa perlu? Sound system saya sudah bagus, sudah sangat baik sekali kedengarannya. Nah, ini teman-teman, ya. Kadang-kadang kita kita dengar gitu ya, kita belanja, kita beli sound system di toko, kita dengar bagus, begitu dibawa pulang, waduh bertolak belakang dengan yang kita dengar di sana. Kenapa ya bisa ya? Apa si penjual ini mau menggunakan gimmick gitu? Enggak, mereka biasa ruangan mereka mereka treatment, ya mereka treatment eh treatment akustik, ya kadang ya nggak seperti ini ya, tapi saya eh, membawakan apa yang exterior ini tentunya dengan harga yang minim sekali ya, bukan dengan buat yang dari panel-panel kayu ya. Kalau ini eh, mirip dengan skyline ya, yang diffuser yang modelnya kayak gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi, eh, tinggi rendah gitu, lihat dari atas itu skyline ya. Ada juga yang modelnya kayak bila-bila papan ya. Oke, apa sih fungsinya, kegunaannya? Begini loh teman-teman, ketika kita dengar musik ya, kita ini suaranya udah bagus, cuman kita kadang, saya pernah ini yang saya alami nih ya, saya dengar pemain musiknya kok kayak pada nyanyinya jongkok gitu, pada jongkok gitu, di mana kesalahannya gitu ya. Kan bingung gitu ya, geser speaker kiri kanan gitu kan, didongakin juga ya, perubahannya nggak berarti sama sekali teman-teman ya. Sampai saya lihat tadinya nggak percaya juga sih dengan yang seperti ini bisa merubah suasana ruang dengar kita menjadi jauh lebih baik. Sama sekali saya nggak percaya. Tapi karena keadaan, cobalah iseng-iseng. Ternyata hasilnya luar biasa sekali teman-teman. Ya, diffuser itu menjadi benar-benar terbentuk panggung. Ya, penyanyi itu berdiri nyanyinya di atas panggung, tidak maksud saya tidak sampai seperti terbang di awang-awang, enggak, tetapi ada panggung yang jauh lebih tinggi ya, bukan ini jongkok gitu pemain musik semua. Oke, sekarang saya akan perlihatkan gambar ini ya. Nah, saya zoom dulu. Bagaimana kita eh, memasang diffuser ini, teman-teman, ya, dari X-Trayer. Gini, teman-teman, ini ada ruangan ya. Saya gambarin ya ruangan saya ya, yang saya udah coba ya, bukan saya mengarang, tetapi saya sudah coba, saya membagikan apa yang saya dapat ya. Saya tidak menentukan ruangan harus sekian kali sekian, perbandingan sekian-sekian. Itu kalau kita mau mendesain ruang dengar ya. Tapi ini bukan memaksimalkan ruang yang sudah ada tanpa merubah ruangan, cuma menambahkan panel-panel diffuser yang dibuat dari X-Trayer dengan yang sangat murah. Satu satu buah X-Trayer ya saya beli sekitar 300 rupiah lah, mungkin ada yang daerah lain mungkin 500, nggak akan lebih dari itulah, murah ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Di mana kita memasang diffuser itu? Ya, teman-teman lihat. Yang paling utama adalah di depan. Nah, ini diffuser, ini pasang di depan. Ini akan sangat berpengaruh. Teman-teman akan begitu memasang, akan melihat hasil yang sangat-sangat, perubahannya terjadi sangat signifikan. Ya, nggak usah coba pikir yang di sini, di kiri, di kanan, di belakang. Pasang dulu di depan. Teman-teman akan kaget.
untuk meningkatkan kualitas lagi, teman-teman bisa menaruhnya di belakang. Ya, ini ada nah, ini gambarnya ya. Ini dinding ya. Kok ini gambarnya ada dua nih? Teman-teman mungkin bertanya, ini apa nih? Ada yang garis-garis merah, garis-garis biru. Gini teman-teman, ketika mengejasnya gitu ya, menyetelnya gitu ya, supaya hasilnya maksimal. Nah, ini dia. Ya, saya gambarin. Kita ada dua jenis speaker ya, nggak penting air suspension atau bass reflex atau transmission line, apapun gitu ya, sistem boxnya nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman harus perhatikan, speaker teman-teman dominan lebar atau dominan panjang. Kenapa? Karena waktu nanti penyetelan ini berbeda. Berbeda ya, perhatikan ini yang merah nih, nanti yang kita lihat di garis merah. Kalau teman-teman speakernya dominan lebar daripada panjang, ini lebih lebar daripada panjang ya. Ini misalnya kayak Tannoy apa ya, yang saya ada ya, saya pakai Tannoy, ada Tannoy juga, ini lebar. Itu dia punya treatmentnya lain nanti, penyetelan sudutnya. Nah, kalau misal kayak Din Audio, dia itu cenderung memanjang daripada melebar, ya, yang biru ya. Oke, bagaimana kita mulai dengan yang cenderung dominan lebar, ya. Nah, ini kursi ya teman-teman ya. Teman-teman duduk di sini ya. Ini dinding ya. Nah, ini dinding ya. Ketika kita duduk ya. Penyetelan sudut ini jatuhnya titik suara, titik imajiner. Ya, saya bilang titik imajiner ya. Adanya di hidung. Ya. Bagaimana nih kita ngepasin seperti ini? Teman-teman bisa pakai laser pointer. Kalau nggak ada, pakai benang lah, ditarik gitu ya. Pakai laser pointer lebih enak ya, lebih gampang ya. Kalau pakai benang minta bantuan orang lagi ya. Ya. Ini yang dominan lebar. Jatuhnya adalah di depan hidung kita. Ya. Kalau yang dominan panjang, nggak bisa seperti itu. Nanti nggak bisa maksimal hasilnya, kabur-kabur gitu ya. Dia punya suaranya. Teman-teman harus menyetelnya 50 cm di belakang kepala. Wah, gimana kalau di belakangnya ada tembok? Nah, makanya saya bilang itu adalah imajiner. 50 cm ya, teman-teman. Ini dari percobaan saya ya. Saya tidak bilang berdasarkan teori atau saya perhitungan rumus-rumus, enggak gitu ya. Try and error, coba, oh ini seperti ini ya, makanya saya bagikan ya. Nah, 50 cm kalau ada temboknya, teman-teman seolah-olah membayangkan ini menembus tembok, tidak ada tembok, seolah-olah ya. Kita pakai laser pointer. Ya, mungkin jadi misalnya nih, dindingnya di sini nih ya. Kira-kira kalau mau patokannya apa? Sepundak kita, teman-teman. Ya. Ini gambarnya kurang tepat nih, misalnya orangnya agak lebih gede, dia di dinding nih kira-kira sejajar sama pundak kita nih. Nanti dia jatuh ke belakang kira-kira nanti 50 cm ini ya. 50 cm dari dinding ya. Titik imajinernya untuk yang dominan panjang. Ya. Kayak Din Audio gitu ya, banyak kan sih kelihatannya speaker-speaker dominan panjang. 50 cm di belakang dinding ya. Dari kepala kita bukan dinding. Dari kepala kita 50 cm. Ya, ini titik imajinernya. Kalau teman-teman sudah pasang di depan, mau meningkatkan lagi, jangan yang di samping, tetapi yang di belakang. Ini lebih berpengaruh ketimbang yang di samping. Ini kecil kalau di samping, ya. Akan lebih jauh lebih bagus dipasang depan dulu, terus yang kalau mau ditambah di belakang, ya. Setelah itu baru diffuser di kiri dan di kanan. Nah, berapa posisinya di mana diffuser yang di kiri kanan ini dari speaker? Kita mesti melihat teman-teman suara ini memantul kena dia gitu. Mungkin teman-teman bertanya, gimana kita bisa ngelihat suara itu kan nggak bisa dilihat, cuma bisa didengar. Benar teman-teman. Sebenarnya suara itu juga gelombang seperti sinar, ya. Jadi sama. Bagaimana kita ngelihatnya? Teman-teman pakai cermin. Ya, minta bantuan siapalah gitu ya. Kita misalnya di sini lah kira-kira kita mau letakin diffuser, taruh cermin, teman-teman duduk, terus ngelirik, ngeliat ya. Kalau teman-teman di cermin ini bisa melihat speaker,
speaker ini, teman-teman bisa lihat dari cermin ini, artinya dia ada suara yang memantul ke sini, akan sampai ke telinga teman-teman. Ini kira-kira saya mencoba seperti itu ya. Ini nggak semua tidak pakai hitungan rumus-rumus, oh sekian senti, nanti dibuktikan dengan alat, nggak. Tapi dengan yang saya coba, hasilnya mumpuni sekali. Teman-teman, begitu juga untuk diffuser sebelah kanan. Ya, taruh cermin, minta tolong siapa, terus lihat, apa teman-teman bisa melihat speaker ini, di cermin ini. Kalau teman-teman belum bisa melihat, geser-geser ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah, sampai bisa melihat, oh berarti saya harus taruh diffuser di sana, gitu kan. Ya, ini yang tepat, gitu kan. Ya, dengan yang benda-benda yang ada di rumah lah kita gunakan. Tidak pakai yang mesti alat yang mahal-mahal. Kalau seperti itu silahkan pakai desainer akustik. Oke, oh ya, ada yang lupa sedikit. Nah, untuk diffuser di depan, untuk lebih maksimal lagi, nanti teman-teman saya kasih lihat ya. Saya bagi dua, ini nggak jadi di satu gini ya. Kenapa saya bikin dua? Supaya saya bisa membentuk sudut. Di sini saya bisa gerakin ya si diffuser. Kalau lempeng dibanding melengkung seperti parabola gitu ya, ada beberapa derajat, sedikit sekali gitu ya. Dia jadi lebih enak gitu. Ya, lebih enak gitu. Misalnya, ini masukan tambahan juga ya teman-teman ya. Ampli teman-teman nggak punya balance. Waduh, suara ruangan kan ruangan yang tidak ini kan bisa membuat suara tidak balance. Padahal dia udah balance sih kencangnya kita ukur sama. Tetapi kita dengar nggak, karena ruangannya ini jadi speaker ini seolah di sebelah kanan, sebelah kiri berbunyi lebih kencang. Teman-teman bisa ngatur dari diffuser sudutnya gitu. Apa lebih ditekuk yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, dia akan berbunyi sama gitu. Ya, diffuser seperti ini boleh dibilang adalah seperti equalizer akustik gitu. Oke, kita akan lihat bentuk aslinya teman-teman ya. Ini udah jelas ya. Bikinlah diffuser yang bisa membentuk kayak parabola gitu ya. Itu mempengaruhi. Jangan lempeng. Dia akan lebih naik lagi kualitasnya. Ya, sulit dikatakan gitu, tapi begitu didengar teman-teman nanti kalau ada yang mau mencoba, oh iya, bener loh, ini berpengaruh gitu ya, teman-teman bisa bereksperimen ya. Oke, sekarang kita akan lihat bentuk nyatanya teman-teman. Ya, teman-teman, sekarang kita lihat di bentukan aslinya. Nah, ini ya teman-teman. Ini panel akustik ya. Panel akustik yang tadi saya bilang. Nah, ini saya bagi dua dia nih ya. Bagi dua ya. Ini bisa digeser-geser nih. Nah, ini ada kakinya ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini untuk panel depan, teman-teman. Jadi, X-Trayer itu tersusun di triplek. Saya kasih kain ya, jadi bentuknya lebih enak dilihat ya, lebih eye-catching gitu ya. Nah, terus ini untuk yang di sampingnya, ini teman-teman panelnya ya. Teman-teman bisa lihat ya, saya bikin jadi panel ini ya, ini belum ditutupin ya. Nah, ini ada. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada kakinya ya, kita bikin ya. Nah, ini kursi kita pasang di belakang panel diffuser di dinding ya. Inilah ya, teman-teman bisa lihat. Terus di samping sebelah kiri, nah ini dia nih, saya pasang X-Trayer juga ya. Jadi kiri, kanan, depan, belakang ya. Ini yang teman-teman bisa lihat yang di depannya ya, pakai X-Trayer semua. Hasilnya sangat mumpuni sekali teman-teman
Ya, kelihatannya sederhana, tapi teman-teman juga bisa berkreasi, membuat bagaimana supaya dia indah dilihat mata. Ya, yang utama adalah yang di depan sini sama yang di belakang. Ya, teman-teman, itu akan sangat berpengaruh sekali untuk bunyi. Kiri kanan untuk memaksimalkan. Ya, jadi seperti saya bilang sebelumnya, untuk penyetelan di kiri dan kanan bisa menggunakan cermin untuk kita bisa melihat speaker kita. Oke, saya kira cukup jelas ya untuk kita memaksimalkan sistem kita gitu. Seberapa gede sih mungkin teman-teman berpikir dengan pakai alat yang seperti ini. Begini teman-teman, ketika kita menggunakan treatment akustik yang seperti ini ya, selain ruangan itu menjadi gede, kita bisa bukan hanya lebar, tetapi ada depth kedalaman juga. Setiap alat musik akan berbunyi dia lebih nyata lagi gitu, timbrenya lebih nyata. Jadi misalnya gini, teman-teman tidak akan ragu-ragu mendengar suara trompet dan klarinet gitu. Ini mana trompet, mana klarinet? Enggak. Dia akan jadi suaranya bisa lebih terbuka begitu. Dan walaupun kita menyetel sound system cukup keras, kita bisa ngobrol enak gitu. Misalnya ada teman atau siapa sama keluarga, kita ngobrol, kita bisa dengar obrolan itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya treatment akustik yang seperti ini menggunakan X-Trayer ya, menghilangkan juga gema. Ya, dia juga selain sebagai pemecah, pemantul, juga ada sedikit menyerap karena bahannya kan dari karton. Ya, teman-teman. Seperti itu bahasan kita mengenai diffuser. Ya, karena ada teman yang meminta gitu. Coba dong tolong dibahas tentang diffuser gitu ya. Saya pikir memang saya sendiri sudah pernah mencobanya gitu ya, memang ada. Jadi saya bagikan apa yang saya dapat kepada teman-teman semua. Oke, demikian teman-teman bahasan tentang diffuser. Saya berharap video ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk yang baru pertama kali melihat, subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam DIY.